Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Dan di video kali ini gue akan unboxing Vivo X70 Pro. Flagshipnya Vivo yang udah rilis sekitar 6 bulan yang lalu. Dan kenapa baru gue unboxing sekarang? Karena ini adalah HP secondnya yang sekarang itu harganya udah lumayan drop jauh. Untuk harga barunya kan sekarang masih ada di 10.999.000 alias 11 juta kurang 1.000. Dan ini untuk harga secondnya itu sekarang bisa didapetin di harga 8 jutaan aja. Untuk unit yang gue beli ini kebetulan masih garansi masih panjang sampai November 2022. Dan sekarang kalau misalnya kalian cari di marketplace itu udah banyak yang ngejual, tapi garansinya mungkin bisa sampai tahun 2023. Mengingat sebentar lagi untuk generasi selanjutnya akan rilis, yaitu seri X80 Pro. Oke, sekarang kita langsung aja unboxing. Jujur, waktu pertama kali pegang boxnya akhirnya gue ngerasain lagi nih feel premium ketika beli HP flagship. Karena material dari boxnya ini bagus banget dan ukurannya juga nggak seperti HP pada umumnya. Karena zaman sekarang tuh packaging HP flagship makin minimalis dan jujur gue kurang suka banget. Di bagian atas juga langsung ada tulisan co-engineered with Zeiss. Lalu di bagian bawahnya ada keterangan email dan warna dan segala macamnya seperti biasa. Untuk varian yang gue beli ini warnanya adalah Cosmic Black. Begitu gue buka kotaknya langsung disambut dengan tulisan fotografi redefine. Gokil ya tagline-nya. Dan unit HP-nya itu sendiri. Gue suka banget yang sama desain packaging di HP ini yang kelihatan begitu simple dan elegan. Dan begitu masuk ke layar kedua ini juga rapih banget penempatannya, gue suka. Disinilah harusnya aksesoris sebuah smartphone flagship yang bener tuh kayak gini. Masih lengkap banget. Yang pertama ada headset dengan jack audio 3,5 mm, ada dongle converter juga dan dikasih tambahan ear tips pula. Lalu di sini kita dapat charging 44 watt yang flash charge-nya versi Vivo. Selanjutnya ada jelly case dan ini by the way bukan jelly case original ya, karena kata yang punyanya sebelumnya yang original udah rusak, jadi digantiin yang baru sama dia. Lalu ada kitab-kitab seperti biasa dan kartu garansi. Dan yang terakhir ada USB Type-C. Sekarang kita langsung lihat aja unitnya. Unit yang gue dapat ini masih tergolong mulus banget kayak baru, nggak ada baret atau scratch ataupun dent sama sekali. Ini bener-bener kayak like new dan gue suka banget karena orang yang punya sebelumnya ini apik banget. Jujur, feel di tangan HP ini tuh kerasa tipis banget dan solid. Material dari back covernya sendiri ini yang ngebuat HP ini beda dari yang lainnya. Vivo sih nyebutnya adalah forehead edge coating. Kalau kena cahaya, HP ini tuh kayak ada kilauannya gitu. Mirip-mirip kayak amplas lah kalau kalian tahu. Tapi begitu kalian pegang secara langsung, finishingnya itu halus banget. Malah terbilang ini lumayan licin dan saran gue mending kalian langsung pakein aja case daripada jatuh gitu, sayang banget nanti bisa retak dan rusak gitu. Di bagian atas HP tertera tulisan professional fotografi, dilapisi dengan material mungkin plastik atau kaca, gue nggak tahu lebih jelasnya. Yang jelas bikin desain HP ini semakin elegan. Lalu ada mikrofon dan IR blaster juga. Jadi sekarang udah jarang banget ya handphone ada IR blasternya. Sebelumnya kan biasa kan yang punya tuh cuman kayak Xiaomi, tapi di Vivo sekarang juga ada. Nice. Di bagian samping kanan ada tombol volume dan power seperti biasa. Lalu di bagian bawah ada tempat dual SIM yang sayangnya nggak ada slot untuk micro SD. Lalu ada USB Type-C, mikrofon dan juga speaker. Dan sayangnya lagi speaker di HP ini cuman satu aja atau single speaker. Dan kualitasnya juga menurut gua biasa aja sih. Overall untuk desain HP Vivo yang satu ini bisa gue bilang ini ganteng parah. Gue personally suka karena di sini Vivo nunjukin betapa seriusnya dia ngebuat seri flagshipnya. Hal yang ngebuat gue tertarik untuk cobain produk Vivo yang satu ini udah pasti di bagian kameranya. Well, ini adalah langkah yang menurut gue tepat banget karena Vivo menggandeng brand besar yaitu Zeiss. Dan di X70 Pro ini bukan cuman hanya di bagian software aja, melainkan di hardware juga. Kita mulai dari bagian luarnya dulu deh, di bagian kamera belakang. HP ini udah punya lensa coating T-Star dari Zeiss. Peran dari lensa coating ini sebenarnya penting banget, yaitu untuk meminimalisir adanya stray light atau ghosting pada hasil foto ataupun video kita. Dan kayaknya baru cuma Vivo yang ngerti gitu atau ngejelasin betapa pentingnya coating pada sebuah lensa. Hal yang menarik selanjutnya udah pasti ultra sensing gimbal kamera 3.0.
Dengan sensor utamanya pakai Sony IMX766V. Sensor yang dibuat secara khusus atau custom untuk Vivo X70 Pro ini. Dengan adanya gimbal ini sangat ngebantu di perekaman video khususnya malam. Hasilnya menurut gua bagus banget untuk sebuah kamera smartphone. Gokil lah pokoknya. Untuk spesifikasi lengkap kamera belakangnya, yang pertama sensor utama yaitu di 50 megapiksel di f1.8. Lalu yang kedua lensa telefoto di 12 megapiksel di f2.0. Udah ada 2 kali optical zoom juga. Yang ketiga adalah lensa ultrawide di 12 megapiksel f2.2. Dan yang terakhir ada lensa periskop di 8 megapiksel f3.4. Untuk lensa periskop ini bisa sampai 5 kali optical zoom. Jadi untuk konfigurasi dari kamera belakangnya ini gue bilang udah lengkap banget. Untuk kamera depannya ada di 32 megapiksel f2.5. Dan sekarang gue kasih lihat untuk hasil fotonya. Lanjut ke bagian display nih, menurut gua untuk displaynya ini udah bagus banget, 6,56 inch Full HD Plus dengan pakai panel AMOLED i5 120Hz. Udah mendukung konten HDR10 Plus juga dan tingkat kecerahannya bisa sampai 1300 nits. Satu hal yang disayangkan di varian X70 Pro ini belum pakai teknologi LTPO seperti kakaknya itu varian Pro Plus-nya. Sayang banget sih. Tapi nggak apa-apa, overall untuk layarnya ini menurut gua udah bagus banget. Nilai jual utama dari HP ini jelas di bagian kameranya, tapi bukan berarti performa HP ini tuh jelek. Begitu selesai unboxing, gua langsung install aplikasi TD Mark dan gua langsung uji tes kestabilannya. Dan surprisingly HP ini punya stability di 99%. Gokil. SoC yang dipakai adalah MediaTek Dimensity 1200 5G Vivo. Lagi-lagi SoC yang dibuat secara custom untuk X70 Pro ini. Tujuannya yang pasti adalah untuk memaksimalkan potensi dari HP ini. Dan ya menurut gue sangat bagus untuk performanya. Gue sendiri lebih prefer MediaTek ini dibanding Snapdragon 888 yang menurut gue itu panas banget. Ya palingan segitu aja untuk first impression gue di Vivo X70 Pro ini. Ditunggu aja untuk full review lengkapnya. Intinya sih untuk seri X nya Vivo ini dibuat dengan sangat-sangat serius. Dan gue pribadi suka banget dengan handphone ini. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.